Bab 2661. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, mesum, kekuatan tinju mesum. Monster di puncak peri asli menjadi pucat karena ketakutan, tetapi dia tidak menyangka tinju Lu Chen begitu kuat hingga hampir meledakkan lengannya, dan dia benar-benar mampu mengalahkannya, hanya dengan nyaris meniup palu abadinya. Kembali dengan cepat, pada saat ini, Lu Chen terlalu kuat di antara dewa sejati Yaozu di sekitarnya, sehingga mereka tidak bisa tenang lagi. Mereka semua memanggil kaki tangannya untuk melarikan diri, dan mereka juga berlari ke sisi ini. Monster di puncak peri sebenarnya bereaksi dengan cepat. Bertarung sendirian jelas bukan lawan Lu Chen, jadi yang terbaik adalah melarikan diri dan menunggu kaki tangan lainnya bergegas sebelum menyerang Lu Chen bersama-sama. Namun, monster di puncak peri sebenarnya hanya mengambil satu langkah, tapi dia tidak bisa lari lagi. Sebab, dia dikunci oleh kekuatan yang kuat, dan dia tidak punya pilihan selain membawanya dengan keras. Bisakah kamu mundur? Tinju penghancur dunia Lu Chen keluar lagi, menargetkan monster peri puncak yang sebenarnya, memaksanya untuk menghadapinya. Tidak, monster di puncak peri yang sebenarnya ketakutan, tanpa sadar mengangkat tinjunya untuk memblokir, dan tanpa sadar mengeluarkan raungan putus asa. Ledakan, Mie Sikuan menghantam, dan kekuatan tinju bergetar, menghancurkan monster di puncak keabadian sejati, dan meledak menjadi awan darah, hanya menyisakan roh primordial yang melarikan diri dengan tergesa-gesa dan langsung menuju ke langit. Dua pukulan untuk membunuh puncak keabadian sejati, betapa mesumnya itu. Pada tahap awal menjadi makhluk abadi sejati, dia mengalahkan puncak makhluk abadi sejati. Betapa berbakat dan potensialnya anak ini. Setelah kakak senior Gua Shui Liu, anak laki-laki ini adalah orang mesum kedua. Jika anak ini besar nanti, itu akan sangat mengerikan, dan dia akan menjadi orang kedua yang terputus. Saya pikir dia lebih kuat dari Duan Shui Liu. Ketika dia menembus puncak keabadian yang sebenarnya, dia tidak memiliki penglihatan. Kekuatan fondasinya saja membuat kulit kepala orang mati rasa. Mungkin penglihatannya adalah udara, dan kita tidak melihatnya saat dia membukanya. Kamu benar, begitu banyak orang yang mati setiap hari, kenapa kamu tidak mati? Performa tempur Lu Chen yang kuat sekali lagi mengejutkan umat manusia yang tak terhitung jumlahnya. Terjadi diskusi tanpa henti, ada yang bersorak, ada yang bertepuk tangan, dan bahkan lebih getir. Tetapi pada saat ini, puncak Yaozu True Immortal di sekitarnya telah bergegas ke posisi mereka, dan ratusan orang melancarkan serangan kelompok terhadap Lu Chen. Belum lagi, ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik puncak Yaozu True Immortal yang juga berlari menuju sisi ini satu demi satu. Menghadapi serangan dari puncak klan monster dan makhluk abadi sejati, Lu Chen tidak mundur, dan langsung meneruskannya. Bang bang bang, Lu Chen mengulurkan kedua tangannya, dan meninju si Shivis seperti kilat. Dia meninju 7 kali sekaligus, meledakkan 3 puncak ras monster yang abadi, dan menjatuhkan 7 di antaranya terbang. Dia menekan monster yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Wilayah anak ini tidak tinggi, dan kekuatan tempurnya sangat tinggi. Dia pasti seorang jenius kelas 1 yang tak tertandingi dalam umat manusia. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal, anak ini harus dimusnahkan, dan bahkan roh primordial tidak dapat ditinggalkan. Bunuh umat manusia yang jenius tak tertandingi, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Setelah beberapa saat, ras monster abadi sejati itu kembali sadar. Bukan saja mereka tidak terintimidasi oleh Lu Chen, tetapi mereka juga bergegas menuju Lu Chen dengan lebih ganas, dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka mencabik-cabik Lu Chen. Lu Chen Xiu takut, kita di sini, mereka ingin bertarung lebih banyak, tetapi tidak ada pintu. Saat ini, teriakan datang, bergema ke segala arah. Benar saja, Zhao Po memimpin pasukan garda depan yang terdiri dari puncak keabadian sejati untuk bertarung di sana, dan segera memblokir semua tekanan untuk Lu Chen, dan bertarung dengan puncak keabadian sejati Yaozu, langsung berubah menjadi huru-hara yang sengit. Anggota yang berpartisipasi dalam perkelahian ini hampir semuanya adalah pembangkit tenaga listrik puncak abadi yang nyata. Di bawah puncak keabadian sejati, kekuatan tempur tidak cukup, dan hampir tidak ada kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan jika kamu terburu-buru, pada dasarnya kamu akan mati. Mengapa hampir tidak semua? Itu karena di antara pasukan terdepan umat manusia, ada 2 pengecualian.
Mereka bukanlah puncak keabadian sejati, tetapi mereka juga dapat berpartisipasi dalam pertarungan puncak keabadian sejati. Keduanya adalah saudara laki-laki Lu Chen, yang satu adalah Fei Long dan yang lainnya adalah Sangguan Jin. Ketika Zhao Po menyesuaikan barisan depan, Fei Long dan Sangguan akan bertarung dengan tegas dan tidak pernah mundur. Ketika Zhao Po menjaga alam abadi, dia menyaksikan perang di benua Yuan Wu dari batu Guanfan, dan dia mendapat kesan tentang Fei Long dan Sangguan Jin. Perbaikan perisai langka dan perbaikan pedang langka, tetapi juga sangat kuat, tidakkah Anda terkesan? Selain itu, demi Lu Chen, Zhao Po tidak memaksa Dan Xiu dan Jian Xiu keluar dari barisan depan, dan membuat pengecualian untuk mengizinkan mereka bergabung dalam pertempuran. Meskipun bidang perbaikan perisai dan perbaikan pedang tidak bagus, kemampuan bertarungnya masih tak tertahankan. Fei Long berada pada tahap awal keabadian sejati. Dia tidak memiliki kekuatan serangan terhadap puncak keabadian sejati, tetapi dia dapat secara langsung mendukung keterampilan tempur yang menyelimuti langit, dan menarik 4 pot abadi berkualitas tinggi ke dalam 4 garis pertahanan super kuat. Menerobos dalam satu gerakan, tukang reparasi perisai lainnya dapat mengambil paling banyak 2 perisai, dan pertahanan yang mereka bangun cukup kuat. Tapi Fei Long adalah hal yang aneh, dia langsung membawa 4 pot peri, dan poin pertahanan yang ditarik lebih kuat, dan kekuatan pertahanannya juga lebih kuat. Fei Long segera memberikan 1 peri pot kepada Lu Chen, dan mengembalikan peri-peri lainnya kepada Zhao Po. 2 pot peri yang tersisa adalah garis pertahanan penyelamat nyawanya dan Guan Jin. Sangguan Jin memiliki kulit yang renyah, tanpa perlindungannya sepenuhnya, saya khawatir dia tidak akan mampu bertahan untuk setengah batang dupa. Perbaikan pedang, hanya perbaikan serangan, bukan pertahanan. Meskipun Sangguan Jin hanya berada di tahap tengah dari keabadian sejati, tetapi ketika dia menyerang dengan pedang kemauan, pedang itu begitu kuat sehingga dia bisa melompat ke puncak keabadian sejati. Dengan perlindungan penuh Fei Long, Sangguan tidak khawatir, dia menebas satu demi satu pedang, dengan kemauan pedang yang kuat, setiap monster, makhluk abadi sejati, dan pusat kekuatan puncak jatuh di bawah pedangnya, baik mati atau terluka. Kekuatan tempur Zhao Po juga bagus, di antara banyak puncak keabadian sejati musuh dan kita, dia pasti berada di peringkat beberapa teratas. Setelah perkelahian, setidaknya ada 10 orang yang tewas di bawah pedang Zhao Po. Tapi rekor ini tidak bisa dibandingkan dengan Jian Xiu, dan bahkan lebih tidak bisa dibandingkan dengan Lu Chen. Zhao Po menyesuaikan barisan depan dan memimpin semua suku untuk membunuh mereka. Lu Chen tidak lagi bertarung sendirian, dia langsung membunuh. Lu Chen telah mengolah darah binatang abadi, dan tubuh fisiknya bahkan lebih kuat, sehingga dia dapat sepenuhnya menahan pukulan dari puncak keabadian sejati. Sekarang, dengan restu dari pot peri Fei Long, bertarung menjadi lebih tidak bermoral. Energi nyata Lu Chen sudah cukup, dan Mie Sikuan terus-menerus, satu pukulan pada satu waktu, baik meledak atau terbang, setidaknya ada 100 monster yang mati di bawah Mie Sikuan. Lu Chen tak terkalahkan dan tak terkalahkan di medan perang puncak keabadian sejati. Masalahnya adalah Yao Zhu memiliki pasukan yang terdiri dari 5 juta makhluk abadi sejati, di antaranya terdapat banyak orang kuat di puncak keabadian sejati, 2 kali lebih banyak dari umat manusia. Bahkan jika barisan depan umat manusia memiliki Lu Chen sebagai tulang punggung, akan sulit untuk melakukan pertempuran yang berlarut-larut dengan jumlah puncak abadi sejati Yao Zhu yang lebih banyak. Setelah huru hara besar ini, konsumsinya pasti tidak akan mampu bersaing dengan Yao Zhu. Setelah barisan depan umat manusia dikalahkan dalam huru hara, pasukan manusia abadi sejati yang menyaksikan pertempuran di belakang tidak bisa menghindarinya, dan mereka akan menggunakan hidup mereka untuk bertarung atau dikalahkan. Lu Chen, ada terlalu banyak pusat kekuatan puncak abadi di Yao Zhu, dan konsumsi pasukan depan kita semakin besar. Jika kita terus bertarung seperti ini, kita pasti akan kalah. Zhao Po sangat cemas dan tidak berdaya saat dia menyaksikan puncak ras abadi yang sebenarnya terus menurun. Tenang, kamu bertarung berdampingan denganku, kamu hanya akan menang, bukan kalah. Lu Chen tersenyum. Apakah kamu punya cara lain? Mendengar ini, mata Zhao Po berbinar. Memiliki. Lu Chen tersenyum dan menjawab keraguan Zhao Po dengan jujur. Apa maksudnya? Zhao Po bertanya dengan cepat. Nanti kamu akan tahu. Lu Chen tersenyum, dan memerintahkan lagi, tetapi ketika formasi musuh runtuh, kamu akan memimpin pasukan untuk menyerang ke sana, dan musuh akan dikalahkan. Di mata Lu Chen,
pasukan 5 juta monster dan makhluk abadi sejati seperti ayam dan anjing, dan tidak ada masalah untuk menghancurkan mereka secara langsung. Masalahnya, sekarang bukan waktunya dia menyapu bersih ribuan pasukan. Karena, di medan perang abadi emas di sisi kanan puncak Nixue, meskipun dua pasukan abadi emas dari monster manusia bertarung dengan sengit, mereka belum menembus posisi depan pasukan ras monster abadi emas, juga belum secara resmi memasuki huru hara besar. Sebelum kedua belah pihak bertarung dalam perkelahian besar, perhatian seseorang akan dialihkan ke medan perang keabadian sejati, dan dia tidak ingin menjadi burung awal ini. Di antara pasukan garda depan ras manusia emas abadi, belum ada tanda-tanda krisan rusak. Jika Broken Chrysanthemum tidak bergerak, dia pasti mengawasinya secara diam-diam, mengamati gerakannya. Tapi krisan yang rusak adalah puncak peri emas yang sangat kuat, dan tidak mungkin untuk tidak pernah bertarung. Jika tidak, pasukan peri emas manusia tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Jadi, untuk apa dia terburu-buru? Tujuannya tidak hanya untuk mengalahkan pasukan abadi sejati klan iblis, tetapi juga memanfaatkan kekacauan untuk memasuki negeri dongeng 10.000 lubang. Jika krisan patah terus menatapnya, rencananya pasti gagal. Dia masih belum bisa mengalahkan orang kuat di puncak Jinxian. Masalahnya, berapa lama kita tidak bisa bertahan, dan kita tidak tahu apakah kita bisa menunggu sampai formasi musuh runtuh. Kata Zhao Pu. Ini, Lu Chen sedikit ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana harus menjawabnya, karena dia juga tidak memiliki waktu yang pasti. Jadi, dia melihat ke medan perang Jinxian di kejauhan tempat pertempuran sengit itu terjadi, dan tepat pada waktunya untuk melihat sosok mungil tiba-tiba bergegas keluar dari barisan depan Jinxian manusia yang mundur, itu adalah krisan rusak. Benar saja, ketika pasukan ras manusia Jinxian tidak bisa menahan diri, krisan patah tidak bisa bertahan lagi, dan harus bertarung. Saya melihat penampakan bunga krisan yang pecah terbuka, dan bunga krisan kuning besar perlahan mekar di belakangnya, mengejutkan langit. Krisan patah bukanlah orang yang bertubuh besar, namun ia menggunakan pedang dua tangan. Memegang pedang peri yang panjangnya lebih dari 10 kaki di kedua tangannya, dia bergegas menuju pasukan Jinxian dari Yaozu, dengan tujuan untuk mencapai puncak Jinxian dari Yaozu. Seperti yang dikatakan Zhao Pu, krisan patah adalah orang paling kuat di puncak keabadian emas umat manusia, dan itu benar. Pedang panjang dari bunga krisan yang patah menyapu, dan hampir tidak ada musuh. Puncak abadi emas biasa dari klan iblis jatuh satu demi satu. Dalam sekejap mata, krisan patah memenggal ratusan monster, membuat khawatir seluruh pasukan keabadian emas klan monster. Yaozu mengirim 4 pusat kekuatan puncak Jinxian, semuanya memiliki kekuatan yang unggul, untuk bergabung untuk memblokir krisan. Krisan patah tidak takut, 1 lawan 4, meskipun dia tidak mengalahkan lawannya, juga tidak kehilangan angin, dia bersikeras untuk seri. Tiba-tiba, di mata patah krisan, cahaya kuning samar berkedip, dan pada saat itu, monster pembangkit tenaga listrik puncak Jinxian yang berhadapan langsung dengannya, sepertinya dirasuki oleh sesuatu yang jahat, dan seluruh tubuhnya kusam sejenak. Tidak ada ruang untuk kesalahan ketika yang kuat bertarung satu sama lain, meskipun mereka lambat sesaat, itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Krisan yang patah secara alami tidak akan melewatkan kesempatan besar ini, dan pedang dua tangan itu menebas seperti kilat, dan kepala puncak Jinxian dari ras monster yang tumpul jatuh ke tanah di tempat. Medan perang abadi emas hanya berjarak 1000 mil dari medan perang abadi sejati, baik dekat maupun jauh. Selama penglihatannya cukup bagus, kamu masih bisa melihat dengan jelas situasi pertarungan Broken Chrysanthemum. Penglihatan Lu Chen sangat kuat, dan setiap detail pertempuran melawan krisan terlihat di matanya. Cahaya kuning di mata, seharusnya mempraktikkan semacam teknik rahasia, bisakah membuat orang berhalusinasi. Lu Chen menatap krisan yang patah, mengangkat alis pedangnya, dan ekspresinya terkejut sekaligus bahagia. Namun, ini hanya dugaan, dia belum yakin. Ada puluhan ribu seni rahasia di dunia, dan banyak pula seni rahasia yang bisa membuat orang bosan. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Duan Juhua pasti menggunakan halusinasi? Tapi jika dia punya kesempatan, dia harus mengujinya sendiri. Mungkinkah orang yang memberinya ilusi itu adalah krisan patah? Dalam kasus, lalu ada artikel yang harus dilakukan. Vena naga keenamnya memiliki peluang untuk bangkit, dan peningkatan kekuatannya pasti lebih menakutkan. Pada level ini, dia mungkin bisa menebang puncak Jinxian. Hanya saja dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk rencana kampanye Nixue Peak dan akan segera melaksanakannya,
dan dia tidak ingin mengubah rencana tersebut. Legionnya masih berkultivasi di gerbang abadi bintang surgawi, dan para biksu tidak dapat melarikan diri dari kuil jika mereka dapat melarikan diri. Krisan memahami kebenaran ini. Oleh karena itu, meskipun dia menghilang untuk sementara, Duan Juwa tidak akan pergi, dan pasti akan menunggunya di Tianxing Xianmen. Selama bunga krisan yang patah masih ada, ketika dia kembali, bukankah dia takut tidak punya kesempatan untuk membuat bunga krisan? Lu Chen, ada terlalu banyak musuh, jika kamu memiliki cara yang kuat, segera kalahkan mereka. Zhao Po memimpin kerumunan untuk berdiri di depan pertarungan, dan semakin banyak musuh yang mengelilinginya. Merasa tekanannya terlalu besar, dia segera berteriak kepada Lu Chen di belakangnya. Pegang erat-erat, tunggu sebentar lagi. Lu Chen terus melihat ke medan perang Jinxian tanpa menoleh, dan menjawab seperti ini. Di medan perang abadi emas di sana, setelah Duan Juwa menggunakan teknik rahasianya, dia memenggal dua pembangkit tenaga listrik puncak Jinxian dari klan monster, dan sekarang memenggal kepala yang ketiga. Pertarungan ini sepenuhnya sepihak. Tidak akan lama lagi krisan yang rusak akan membunuh keempat pembangkit tenaga puncak klan monster Jinxian, sangat merusak moral pasukan klan monster Jinxian. Pada saat itu, pasukan abadi emas ras manusia akan mengikuti krisan rusak untuk membunuh, menerobos posisi pertahanan tentara abadi emas ras monster, dan huru-hara besar akan dimulai di medan perang abadi emas. Paling lama setengah batang dupa. Setelah Zhao Po selesai berbicara, dia memimpin barisan depan untuk melawan dengan putus asa, memblokir gelombang demi gelombang serangan gencar dari banyak musuh. Dan Lu Chen tidak peduli dengan medan perang di depannya, dia hanya memperhatikan situasi pertempuran di medan perang Jinxian, tetapi ada sedikit kecemasan di wajahnya. Zhao Po telah mengikuti taktik Lu Chen, dan barisan depan telah menggantikan semua puncak keabadian yang sebenarnya, secara langsung memulai medan perang dari puncak keabadian yang sebenarnya. Pertarungan pertama adalah pertarungan yang menentukan, yang satu menang semua menang, satu kalah semua kalah. Sekarang pasukan puncak abadi umat manusia yang sebenarnya telah menanggung tekanan ekstrim dan akan dikalahkan begitu saja, tidak bisakah Lu Chen merasa cemas? Tapi Lu Chen hanya merasa cemas sesaat, lalu dia mengerutkan kening, mengantarkan fajar. Krisan yang rusak tidak mengecewakan Lu Chen, dengan cepat memenggal 4 pembangkit tenaga puncak monster emas abadi, dan memimpin pasukan manusia keabadian emas untuk menyerang, langsung menerobos posisi pertahanan pasukan iblis keabadian emas, dan bertarung dengan pasukan iblis keabadian emas. Mereka terhuyung dan berkelahi. Perkelahian besar di medan perang abadi emas telah dimulai, dan setiap ras manusia abadi emas berada dalam pertempuran yang menegangkan, dan tidak ada seorang pun yang memiliki waktu luang untuk memperhatikan medan perang abadi sejati. Saatnya telah tiba. Lu Chen sedang menunggu kesempatan ini. Waktunya tepat. Lu Chen tersenyum sedikit, membuka cincin luar angkasa, dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang. Pada saat ini, pedang peri tiba-tiba muncul di belakangnya, menusuk Lu Chen tanpa suara. Jarak antara peri pedang dan Lu Chen terlalu dekat, tidak hanya Lu Chen tidak segera menyadarinya, tetapi juga membuat pot abadi yang diberkati oleh Fei Long tidak efektif. Tidak baik, pada saat Lu Chen menyadari bahwa dia sedang dikomplotkan, semuanya sudah terlambat. Pedang surgawi telah mencapai punggungnya dari bawah ke atas, langsung menembus esensi pelindung abadinya. Tidak peduli seberapa cepat reaksinya, dia tidak bisa menghindari tusukan pedang tajam. Tapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memiringkan tubuhnya ke kiri sebanyak mungkin agar tidak tertusuk pedang. Engah, pedang peri menembus dari belakang dan menonjol dari dada, menembus tubuh Lu Chen. Orang yang berkomplot melawan Lu Chen sangatlah kejam, dan awalnya ingin menusuk jantungnya dengan pedang. Namun tubuh Lu Chen dimiringkan beberapa saat, jadi dia tidak menusuk jantung Lu Chen, yang memberi Lu Chen kesempatan untuk lolos dari kematian. Jika dia tidak mencapai titik vital, cederanya tidak dianggap serius. Kondisi Lu Chen tidak banyak menurun, dan reaksinya masih sensitif. Lu Chen menyalakan langkah cahaya kekaisaran untuk pertama kalinya, menahan rasa sakit, sosoknya bersinar, dan langsung melepaskan diri dari pedang peri yang menusuk. Selama dia melambat setengah langkah, dia akan dipelintir dengan keras oleh orang yang berkomplot, dan seluruh tubuhnya akan dipelintir menjadi beberapa bagian, tidak meninggalkan tempat untuk penguburan. Jangan ragu bahwa orang yang berkomplot melawannya tidak memiliki kekuatan ini. Karena kecuali Fei Long dan Sangguan Jin, orang-orang di sekitarnya semuanya adalah puncak keabadian sejati, dan orang yang berkomplot melawannya tidak terkecuali.
Apakah bajingan itu berencana melawan Lu Chen? Zhao Pu juga mengetahui bahwa Lu Chen ditikam, dan sangat marah saat itu juga. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa tempat di mana Lu Chen awalnya berdiri penuh dengan murid dari berbagai sekte abadi. Dan murid-murid itu semua tercengang, dan mereka semua saling memandang dengan cemas. Mereka juga menemukan tusukan Lu Chen, tetapi mereka tidak tahu siapa yang membuat pedang itu. Tidak mungkin, Lu Chen mencondongkan tubuh ke depan sebelumnya, dan ada banyak orang yang mengikuti Lu Chen. Seseorang dengan sengaja berkomplot melawan Lu Chen, dan mereka pasti menghunus pedang mereka dari bawah kerumunan, agar tidak terlihat oleh orang lain. Rumput, aku tidak dapat menemukan siapapun. Zhao Pu bahkan lebih marah lagi, tetapi pertempuran ini mendesak dan tidak ada waktu baginya untuk menemukan pembunuhnya. Ketika Lu Chen pergi, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan kehabisan garis pertempurannya. Musuh di depan segera bergegas menuju Lu Chen, dan dia harus memimpin kerumunan untuk bergegas dan merebut kembali Lu Chen. Gerbang abadi Heisha, Lu Chen meminum 9 pil penyembuhan cantik, dan tiba-tiba 4 kata keluar dari mulutnya. Faktanya, ada terlalu banyak orang yang berdiri di belakangnya saat itu, dan pihak lain tiba-tiba berkomplot melawannya, dan dia tidak tahu siapa orang itu. Namun, dalam pasukan manusia yang abadi, dia tidak memiliki musuh pada awalnya, dan jika dia punya, dia akan berasal dari Sekte Abadi Heisha. Dia mengirim semua murid Sekte Abadi Heisha ke garis depan, tidak heran murid Heisha itu tidak membencinya. Meskipun murid dari Sekte Abadi Heisha tidak terlalu baik, masih ada satu orang yang merupakan puncak dari keabadian sejati, dan dia pasti langsung tergabung ketika menyesuaikan pasukan depan. Orang itu adalah Tan Gao. Lu Chen langsung menjatuhkan pembunuhnya pada Tan Gao, jadi pada dasarnya dia tidak akan berbuat salah pada orang baik. Tapi Lu Chen terkena pedang hitam tanpa alasan, dan sangat marah sehingga dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah lama dan baru bersama-sama, dan tidak pernah mengampuni Sekte Peri Heisha. Oleh karena itu, Lu Chen langsung menamai Heisha Xianmen daripada menyebut Tan Gao. Harus dikatakan bahwa tindakan Lu Chen secara langsung melumpuhkan orang-orang dari Sekte Abadi Heisha. Beberapa orang merasa bersalah dan bergegas keluar dari kerumunan, langsung menuruni gunung. Itu Tan Gao. Sebelum Lu Chen bisa melihat dengan jelas siapa orang itu, Sangguan Jin sudah mengenalinya dan meraung dengan marah. Benar sekali, orang yang melarikan diri dengan perasaan bersalah tidak lain adalah Tan Gao dari Sekte Abadi Heisha. Paling tidak, Tan Gao jugalah yang berkomplot melawan Lu Chen. Kalau tidak, mengapa dia bersalah dan mengapa dia melarikan diri? Serahkan padamu. Lu Chen melihat ke arah Sangguan Jin dan Fei Long, mereka mengerti dan segera mengejarnya. Mereka berdua tahu tentang rencana Lu Chen, dan mereka juga tahu bahwa setelah Lu Chen mengambil tindakan, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Sekarang tekanan pertempuran terlalu besar, dan Lu Chen akan segera bergerak, dan mereka berdua tidak dapat membantu banyak, jadi mereka pergi membantu Lu Chen membalas dendam. Pertempuran telah berakhir, dan semua orang di Sekte Abadi Heisha harus mati. Hamba Zhao meraung sambil bertarung. Sungguh tidak masuk akal, orang-orang dari Sekte Peri kecil itu tidak lebih dari semut. Namun, dia sebenarnya membunuh Lu Chen di bawah hidungnya. Dia sama sekali tidak memperhatikan otoritas rumah Zuzu, dia juga tidak memperhatikan dia sebagai panglima pertempuran. Pertempuran ini sangat buruk, dan medan perang abadi sejati ras manusia perlu mengandalkan Lu Chen sendiri untuk membalikkan keadaan. Orang yang berkomplot melawan Lu Chen benar-benar gila, dia bahkan tidak peduli dengan situasi umat manusia secara keseluruhan, dan dia tidak akan pernah membiarkan Sekte Peri kecil itu nanti. Kedua saudara laki-lakiku sudah melakukannya. Setelah Lu Chen berkata dengan ringan, dia memiliki pedang peri tambahan di tangannya. Melihat monster yang menyerang di depannya, dia siap untuk membunuh. Oke, serangan musuh sekarang sedang berjalan lancar, dan inilah waktunya bagi saya untuk bergerak. Tuan Zhao siap melakukan serangan balik. Petik 2. Setelah terkena pedang Tan Gao, Lu Chen secara kasar dapat mengetahui kekuatan tempur Tan Gao, yang sama sekali bukan puncak dari keabadian sejati yang kuat. Dan kekuatan tempur Sangguan Jin sangat kuat, dan Tan Gao bukanlah lawan sama sekali. Terlebih lagi, dengan Fei Long yang melindunginya, bahkan 10 Tan Gao tidak cukup untuk dibunuh oleh Sangguan. Setelah membunuh Tan Gao, murid dari Sekte Abadi Heisha tidak memiliki yang kuat, dan diperkirakan di bawah pengejaran Sangguan Jin dan Fei Long, tidak ada satupun dari mereka yang akan mati.
Cederamu, Zhao Pu bertanya dengan cemas. Tidak melukai bagian vital, tidak serius, dan tidak akan mempengaruhi performa saya. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, membuka langkah ringan, dan sosoknya bersinar, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia langsung menerobos pasukan puncak dewa sejati Yaozu. Tempat di mana Lu Chen menerobos masuk adalah tempat di mana musuh terbanyak berkumpul, dan itu adalah tempat paling cocok untuk membunuh dalam kelompok. Keterampilan tempur galaksi telah dimodifikasi oleh para dewa roh ke peringkat abadi terbaik, dan kekuatan mereka menjadi lebih kuat, dan mereka dapat membunuh makhluk abadi. Hanya saja skill tempur Star River merupakan skill membunuh berkelompok, betapapun kuatnya, itu sedikit kalah dengan skill membunuh tunggal pada level yang sama, Mie Sikuan. Namun, dengan kekuatan dasar Lu Chen yang kuat saat ini, masih tidak perlu memanggil tubuh pertempuran dan mengorbankan galaksi, yang cukup untuk membunuh musuh. Galaksi, dengan sapuan pedang, puncak peri berguncang, tekanan peri hancur, dan langit peri meledak. Menebas dengan pedang, radiusnya 10.000 zang, semuanya dalam jangkauan serangan. Pada saat itu, pedang peri menyapu, dan puncak monster yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk abadi sejati tidak dapat menahannya, dan tubuh abadi meledak berkeping-keping, dan darah bermekaran. Ribuan kanopi darah meledak dan berceceran di puncak Nixue, mengejutkan musuh dan kami. Bagaimana situasinya? Dengan satu pedang, ribuan klan iblis puncak abadi sejati dipenggal. Ini adalah keterampilan membunuh kelompok tingkat tinggi, dan sangat mematikan, tapi dia baru dalam tahap awal keabadian sejati, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jangan lupa bahwa dia hanya berada pada tahap awal keabadian sejati. Dia adalah makhluk abadi sejati yang super kuat, jadi dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Bukankah aku baru saja mengatakan itu? Dia adalah jenius kelas 1 yang tak tertandingi dalam umat manusia, sebanding dengan kakak senior Duan Sui. Liu, jika dia memotong beberapa pedang lagi, pertempuran di puncak keabadian sejati akan berakhir. Umat manusia beruntung memiliki dia. Pada saat itu, umat manusia abadi yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan bersorak liar untuk Lu Chen. Ternyata Lu Chen masih memiliki skill ini, itu terlalu kuat, dan itu sangat bagus. Hamba Zhao terkejut dan gembira, dan dengan cepat memerintahkan, semuanya, bersiaplah, tunggu Lu Chen menebas beberapa pedang lagi, dan bergegas memanen kepala musuh. Oh, ledakan, ledakan, di medan perang keabadian sejati, ada banyak bayangan pedang, dan terjadi ledakan terus-menerus, mengguncang seluruh puncak Nixue. Lu Chen mengambil langkah 100 mil, pedang 100 mil, pedang 10.000 kaki, abu 10.000 kaki. Satu pedang dan satu galaksi, di bawah galaksi, kanopi darah yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, mewarnai langit menjadi merah. Pasukan puncak abadi Yaozu yang sebenarnya tidak melawan ketika mereka dikalahkan. Mereka juga mengorganisir beberapa tim untuk membunuh Lu Chen, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Lu Chen memiliki kekuatan abadi sejati, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan Xinghe tidak hanya kuat, tetapi jangkauan serangannya juga meningkat dari sebelumnya 1.000 kaki menjadi 10.000 kaki. Galaksi mendarat, dalam jarak 10.000 kaki, pedangnya kuat, dan kehidupan orang-orang hancur. Sebelum tim abadi sejati Yaozu mendekat, mereka berubah menjadi kanopi darah yang mekar, bahkan tanpa kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa melakukan serangan balik terhadap Lu Chen. Di bawah serangan Xinghe, pasukan puncak Yaozu True Immortal langsung runtuh, kehilangan lebih dari 70%, dan benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan puncak Human Rache True Immortal. Pasukan yang masih hidup di puncak Dewa Sejati Yaozu tidak berani bertarung lagi, tetapi menyerahkan posisi perbatasan mereka dan melarikan diri kembali ke belakang, mencoba menggunakan pasukan besar Dewa Sejati Yaozu untuk menghabiskan kekuatan Lu Chen sedikit demi sedikit, dan untuk melawan musuh di medan perang sesungguhnya. Kembali, namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia konsumsi, Lu Chen hanya menelan lusinan pil energi abadi bermutu tinggi, dan kemudian dia terjun ke dalam pasukan monster dan makhluk abadi sejati. Galaksi, galaksi, galaksi. Kecuali Lu Chen tidak melawan, dia melepaskan tembakan dengan kekuatan penuh, dan menyapu dengan pedang, menyapu pasukan monster dan makhluk abadi sejati. Xinghe ditebang, kemanapun dia pergi, embusan darah bermekaran, mekar seketika. Keterampilan membunuh grup galaksi begitu kuat sehingga makhluk abadi tidak dapat melawannya, dan tidak ada yang bisa menghentikan Lu Chen untuk membunuh mereka.
Meskipun pasukan klan iblis yang terdiri dari hampir 5 juta makhluk abadi sangat banyak, mereka jatuh seperti rumput di depan Lu Chen, jatuh dalam kelompok besar. Setiap kali sekelompok besar monster jatuh, jumlahnya bisa berkisar dari ribuan hingga ribuan, atau bahkan puluhan ribu. Lu Chen, satu orang dan satu pedang, seperti dewa pembunuh, mencoba membantai semua monster di dunia. Kemanapun dia pergi, ada tunggul dan tubuh yang hancur, dan roh primordial yang tak terhitung jumlahnya lari sambil menangis, secara langsung mengubah medan perang keabadian sejati menjadi neraka di bumi. Lu Chen mengayunkan pedangnya selangkah demi selangkah, mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak pernah melihat ke belakang. Dari lereng gunung, sampai ke puncak gunung, berapa ratus ribu setan yang telah dipenggal. Bagaimanapun, sebelum pasukan abadi sejati klan iblis bersentuhan dengan pasukan abadi sejati ras manusia, pasukan itu sudah secara bertahap berkurang. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika Lu Chen bunuh diri di puncak gunung, dia dengan paksa menghancurkan jutaan pasukan klan monster yang abadi dari awal hingga akhir. Di puncak kiri puncak Nixue, ada 100.000 pasukan Yao Zutru Immortal yang tinggal di belakang untuk mencegah serangan mendadak. Tetapi 100.000 ras monster abadi sejati telah memperhatikan medan perang abadi sejati di bawah, dan mereka panik ketika melihat Lu Chen telah membunuhnya. Setelah Lu Chen naik ke puncak, bahkan mengorbankan 10 pedang, puluhan ribu monster dan makhluk abadi mati, dan mereka yang selamat ketakutan sampai kehabisan air seni, dan mereka semua melarikan diri. Di bawah puncak gunung, pasukan monster dan makhluk abadi sejati yang telah dibunuh oleh Xing He, melihat bahwa setelah Lu Chen membunuhnya di puncak gunung, mereka tidak segera kembali untuk membunuh lagi, tetapi naik ke puncak, dan mereka semua menghela nafas lega. Pasukan Yao Zu yang abadi sejati hendak mengatur ulang pertahanan mereka, bersiap untuk melawan pasukan abadi sejati umat manusia yang mengambil kesempatan untuk menyerang, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mimpi buruk itu akan datang kembali. Di puncak gunung, Lu Chen tiba-tiba muncul, dan kembali turun gunung. Sial, ayo lagi, bagaimana caramu bertarung? Bukankah dia sudah pergi dan kembali lagi untuk bercinta? Dia adalah seorang jenius kelas 1 yang tak tertandingi dalam umat manusia. Dia memiliki keterampilan membunuh kelompok tingkat tinggi di tangannya. Dia hanyalah seorang mesum. Tidak peduli berapa banyak dari kita bukanlah tandingannya. Jika kita berjuang keras, kita hanya bisa menyerahkan kepala kita. Sayang sekali klan monsterku tidak memiliki makhluk abadi sejati kelas 1 dan tak tertandingi. Jika tidak, kita tidak akan didorong ke tanah tak berpenghuni, dan kita tidak akan digosok ke tanah oleh orang lain. Tidak, klan iblis kita pada awalnya adalah makhluk abadi sejati dengan bakat kelas 1 yang tiada taranya, tapi sayangnya mereka telah berhasil menembus menjadi keabadian emas. Pasukan abadi sejati dari klan iblis panik untuk sementara waktu, iblis yang tak terhitung jumlahnya menghindar satu demi satu, dan banyak iblis meneriakkan omong kosong. Untuk arogansi ras manusia kelas 1 yang tiada taraf, semua ras monster yang abadi benar-benar takut dan muak. Orang-orang hanya datang dan pergi bolak-balik seperti ini, dan keterampilan membunuh kelompok begitu kuat sehingga tidak normal, apalagi jutaan pasukan, puluhan juta pasukan tidak cukup untuk membunuh. Faktanya, menurut rencana, Lu Chen langsung turun ke sisi lain puncak Nixue setelah mencapai puncak, dan tidak perlu kembali lagi. Namun, pasukan Yao Zu yang abadi belum dikalahkan, dan jumlah orangnya masih terlalu banyak. Jika mereka mengatur ulang untuk melawan pasukan abadi sejati umat manusia, mereka pasti akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Demi kehati-hatian, Lu Chen berbalik dan memberi musuh sebidang tanah, menghancurkan pasukan Yao Zu yang abadi. Namun, Lu Chen belum kembali ke lereng gunung, dan hanya di tengah pertarungan, pasukan abadi sejati Yao Zu akhirnya tidak tahan lagi dan langsung pingsan. Zhao Pu telah memimpin pasukan abadi dari umat manusia untuk membunuh mereka. Dia melawan musuh di depan, dan Lu Chen masuk dari belakang musuh. Bagaimana mungkin musuh tidak tumbang? Faktanya, jika Lu Chen sendirian maju mundur, pasukan klan monster dan makhluk abadi sejati juga akan runtuh. Zhao Pu memimpin kerumunan untuk membunuh, itu hanya lapisan gula, mempercepat keruntuhan pasukan Yao Zu yang abadi. Jutaan makhluk abadi dari ras iblis ketakutan oleh Lu Chen, dan mereka tidak memiliki niat untuk bertarung, jadi mereka menyerahkan posisi mereka dan melarikan diri ke segala arah. Membunuh. Manusia abadi sejati yang tak terhitung jumlahnya membunuh dengan keras,
memanfaatkan kemenangan untuk mengejar mereka, penuh energi dan menggandakan kekuatan tempur mereka. Situasi pertempuran telah berubah menjadi sepihak, pasukan Yaozu dan Dewa Sejati telah benar-benar runtuh, dan tidak dapat lagi mengatur perlawanan. Ras manusia pasti akan memenangkan pertarungan para Dewa Sejati. Tapi makhluk abadi dari semua ras memiliki hati seperti cermin. Kemenangan mudah dan besar ini diraih sepenuhnya oleh Lu Chen dengan satu pedang dan satu pedang. Bahkan tanpa kerjasama mereka, dengan keterampilan membunuh Lu Chen yang kuat, dia masih bisa mengalahkan pasukan klan monster yang terdiri dari 5 juta makhluk abadi sejati. Bagaimanapun, di mata semua orang yang hadir, Lu Chen sama tingginya dengan Duan Suiliu, dan bahkan lebih kuat dari Duan Suiliu. Kakak senior Duan Suiliu diakui oleh Zuzu sebagai seorang jenius kelas super yang tiada taraf, dengan kekuatan tempur yang luar biasa, dan dapat dengan mudah melompati barisan untuk mengalahkan musuh. Duan Suiliu juga pernah bertarung di puncak Nixue dan medan perang abadi emas. Dia adalah eksistensi yang brilian, dan dia memimpin kerumunan untuk mengalahkan tentara abadi emas dari ras monster. Namun, Duan Suiliu tidak memiliki pertarungan pembunuhan kelompok yang mempesona. Dia juga tidak menguasai keterampilan membunuh kelompok tingkat tinggi. Dibandingkan dengan Lu Chen di medan perang, dia jauh lebih rendah. Area di sisi kiri puncak Nixue sangat luas, namun jutaan pasukan Yaozu berhasil dikalahkan dan masih tersebar di seluruh pegunungan dan dataran, di mana-mana. Medan perang keabadian sejati adalah dunia keabadian sejati kita. Kita harus memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan mengusir musuh dari puncak Nixue. Melihat Lu Chen tidak lagi membunuhnya, tetapi naik ke puncak lagi, Zhao Pu tidak tahu apa yang dia lakukan. Apa? Jadi dia mendesak pasukan umat manusia yang abadi untuk segera memburu dan memperluas hasil kemenangan. Pengejaran pasukan abadi ras manusia sedang berjalan lancar, dan barisan depan bahkan berhasil mencapai puncak gunung. Dalam pertarungan pengejaran ini, Sang Guanjin dan Fei Long tidak ikut serta, mereka mengejar Tan Gao. Tan Gao melarikan diri lebih awal dan berlari kencang, dan dia berlari puluhan ribu mil dalam sekejap. Sang Guanjin dan Fei Long memulai dengan lambat dan tidak mudah untuk mengejar ketinggalan. Bahkan jika dia menyalakan Imperial Light Step, dia hampir tidak bisa mengejar Tan Gao sampai dia mencapai kaki puncak Nixue. Faktanya, Guanjin dan Fei Long tidak akan mampu mengejar jika bukan karena seseorang sedang berjuang di depan dan menghalangi jalan Tan Gao. Pertarungan di depan bukanlah pertarungan 1 lawan 1, tapi pertarungan kelompok, dan beberapa orang akan bertarung melawan 100 dengan 1. Orang-orang itu adalah murid abadi sejati dari Sekte Abadi Heisha, mereka tidak ingin berpartisipasi dalam perang sama sekali, mereka di sini untuk main-main. Wilayah mereka tidak terlalu tinggi, mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan barisan depan, dan mereka belum berpartisipasi dalam medan perang puncak keabadian yang sebenarnya. Mereka hanya mengikuti tentara dan menyaksikan pertempuran dari belakang. Tetapi ketika Lu Chen bersekongkol melawan dan mendengar Lu Chen memanggil nama Tan Gao, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan dia bereaksi lebih cepat daripada Tan Gao, jadi dia segera melarikan diri menuruni gunung. Dan seseorang menyusul mereka, mencegat mereka, dan berkelahi dengan mereka. Orang itu tidak lain adalah Ling Xi yang juga menyaksikan pertempuran dari belakang. Saat ini, kaki Ling Xi ditutupi dengan banyak mayat yang dimutilasi, dan setidaknya 10 murid Heisha dibunuh oleh Ling Xi. Tapi situasi Ling Xi sangat buruk, dengan bekas luka dan darah di sekujur tubuhnya, tapi dia bertarung sampai mati tanpa mundur, menahan murid-murid Heisha ini. Pertahanan pot, Fei Long tidak peduli apa yang terjadi, dan segera membuang peri pot bermutu tinggi, dan memberkati Ling Xi dengan perisai yang kuat untuk memastikan Ling Xi tidak jatuh. Dengan restu dari pot peri Fei Long, dia dapat menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilangkan sebagian besar tekanan untuk Ling Xi dalam sekejap. Kalian berdua akhirnya sampai di sini. Ling Xi, yang sudah diambang kehancuran, menghela nafas lega saat dia melihat Fei Long dan Sang Guanjin muncul. Jika Lu Chen tidak menipu Bao Zongting dan membiarkan Bao Zongting membawanya terbang, memberinya waktu yang berharga untuk mengkonsolidasikan kultivasinya, jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran ini sejak lama. Meski begitu, situasinya sangat buruk, dan dia hampir tidak dapat bertahan hidup sampai sekarang. Jika Fei Long dan Sang Guanjin terlambat satu langkah, mereka mungkin harus mengambil jenazahnya untuknya. Ling Xi, kamu telah bekerja keras. Sang Guan ingin berbicara di mulutnya, tapi dia tidak berhenti berjalan.
Dia melangkah maju dan bergegas ke depan terlebih dahulu, menghentikan Tan Gao sekaligus. Murid Heisha berkomplot melawan tuannya, kita tidak boleh membiarkan dia pergi, tidak satupun dari mereka. Ling Xi berkata dengan getir. Itu wajar, Sangguan Jin memandang Tan Gao dengan arogan, dan berkata, orang ini berkomplot melawan Lu Chen, aku ingin dia mati tanpa tempat untuk menguburkannya, dan murid Heisha lainnya juga akan dikuburkan bersamanya. Cih, kultivator pedang sangat kuat, tapi kultivator pedang di tahap tengah keabadian sejati mungkin bukan lawanku. Tan Gao tidak melarikan diri lagi, tetapi berkata dengan dingin, ada juga seorang kultivator perisai pada tahap awal keabadian sejati, dan seorang wanita pada tahap awal keabadian sejati yang ingin membunuh kita secara tiba-tiba, mari kita tunggu bagi kita untuk membunuh mereka semua. Jalan keluarnya diblokir, dan kecepatan Sangguan Jin dan Fei Long tidak kalah dengan dia. Lalu jika dia lari lagi, dia tidak akan mendapat keuntungan untuk kabur, jadi lebih baik bertarung saja. Di sini, dia adalah satu-satunya yang berada di puncak keabadian sejati, dan dialah satu-satunya dengan tingkat kultivasi tertinggi. Bagaimana dia bisa takut pada satu keabadian sejati tingkat menengah dan dua keabadian sejati tahap awal? Yang dia takuti adalah Lu Chen, dan orang cabul itu juga akan mengejarnya, bukan ketiga bawahan Lu Chen. Dan Lu Chen tenggelam, tidak peduli seberapa kuat pembudidaya pedang ini, bisakah dia lebih kuat darinya? Terlebih lagi, sebagian besar kakak laki-lakinya ada di sana, jadi jika mereka bergegas maju, bukankah ketiganya akan langsung mati? Sejak aku menerobos tahap tengah dari keabadian sejati, pedangku bukan lagi milik alam abadi sejati, tetapi dipersiapkan untuk keabadian emas. Sangguan ingin mengangkat pedang peri, menunjuk ke arah Tan Gao, dan berkata dengan dingin, sampah manusia, bergeraklah, aku ingin melihat berapa banyak pedang yang bisa kamu tangkap untukku. Semuanya pergi bersama, pergi dan potong wanita itu dan anak laki-laki gendut itu, dan kirim mereka semua ke neraka. Teriak Tan Gao sambil memerintahkan murid-murid Heisha yang lain untuk menyerang dan membunuh bersama-sama, lalu dia mengayunkan pedang peri di tangannya, langsung ke arah Sangguan. Aku ingin menebas, serahkan pendekar pedang ini padaku. Orang ini centil, yang membuat saya sangat tidak senang. Saya ingin mengirimnya pergi secara pribadi. Pulang ke rumah. Petik 2. Di saat yang sama, pedang Sangguan Jin juga menebas. Langsung menghancurkan langit peri, dan melesat ke depan. Boom! Pedang kemauan dan pedang peri lawan dipotong bersamaan, membuat ledakan mengejutkan yang mengguncang empat arah. Pada saat itu, kekuatan pedang kedua belah pihak hancur, berubah menjadi akibat yang kuat dari pertempuran, berdampak ke segala arah. Dengan baik, Tan Gao mendapat serangan balik dari kekuatan pedang yang kuat. Meskipun pedang peri tidak terhempas, tangan yang memegang pedang itu sudah mati rasa karena shock. Tapi Sangguan Jin mundur selangkah. Pedangnya telah ditarik kembali, siap berangkat. Di sisi lain, murid Heisha lainnya telah bangkit dan mengepung Ling Xi. Tapi Ling Xi memiliki seekor naga gemuk yang berdiri di depannya, dan garis pertahanan yang ditopang oleh dua peripot sudah cukup untuk memblokir serangan para murid Heisha itu. Kali ini, Fei Long tidak pergi untuk melindungi Sangguan Jin, tetapi hanya memberikan pot peri kepada Sangguan Jin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimanapun, dengan peripotnya, tidak peduli seberapa renyahnya Sangguan Jin, dia tidak akan mati. Terlebih lagi, Tan Gao tidak tahu bagaimana cara mati, dan berani menantang Sangguan Jin sendirian, dia pasti akan dibunuh. Ling Xi terluka parah, dan jika dia terluka lagi, dia mungkin mati, jadi dia secara alami mencurahkan lebih banyak energi untuk melindungi Ling Xi. Benar saja, kamu memiliki kekuatan untuk melawan puncak keabadian yang sebenarnya, tidak heran kamu berani mengejar dan membunuhku. Tan Gao memegang pedang peri, mengerutkan kening, menatap Sangguan Jin dan berkata, baru saja, aku baru saja menguji kekuatan tempurmu, dan aku tidak berusaha sekuat tenaga. Kata Sangguan dengan bangga, demikian pula, aku juga menguji kekuatan pedangmu, dan aku tidak berusaha sekuat tenaga. Tak mau kalah, Tan Gao berpura-pura mencibir, tapi hatinya sudah sangat serius. Ketika dia berada di medan perang di puncak keabadian yang sebenarnya sebelumnya, semua orang bermain dengan hidup, tetapi dia bersembunyi di belakang, memikirkan tentang pedang yang suram, dan tidak punya waktu untuk melihat situasi di medan perang. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan kekuatan tempurnya melawan perbaikan pedang, yang tidak begitu jelas. Jika dia memperhatikan Sangguan Jin pada saat itu,
dia akan menemukan bahwa Sang Guan Jin telah memenggal banyak puncak keabadian sejati Yaozu, dan dia tidak akan berani bertarung dengan Sang Guan Jin, setidaknya dia tidak akan berani melajang keluar. Setelah menerima pedang Sang Guan Jin, dia menyadari bahwa pedang Sang Guan Jin lebih kuat dari yang dia duga. Namun dia tetap percaya diri, budidaya pedang hanya berada di tahap tengah keabadian sejati, dan esensi keabadian tidak sebanyak dirinya. Selama kita bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut, bukankah budidaya pedang akan mati? Kalau begitu, datang lagi. Sang Guan Jin tidak berbicara omong kosong, menyesuaikan kekuatannya, lalu mengayunkan pedang peri, menebas Tan Gao. Pedang itu, dengan kemauan yang kuat, menembus tekanan langit, memecahkan langit-langit, dan mengguncang bumi. Kekuatan pedang ini, pada saat itu, Tan Gao merasa pedang kemauan lebih kuat, dan ekspresinya berubah. Tapi pedang kemauan telah dilepaskan, dan dia tidak memiliki kemungkinan untuk mundur, jadi dia gigit jari dan berusaha sekuat tenaga untuk menemuinya dengan pedangnya.